Tiap bulan kita harus bayar kontrakan itu 700.000. Udah sama listrik, tapi nggak termasuk air ya. Kita berempat, laki-laki semua. Sempat ada mau ikut satu lagi, tapi nggak sempet karena terlanjur minggat dari Jogja. By the way, satu teman kontrakan ini beda ya sama yang di kosan. Camkan itu. Posisi kontrakan gak terlalu jauh sama kosan gua yang angker juga. Ya kira-kira sebelahan lah. Sekitar 5 km dari kosan. Untungnya jalan ke kampus nggak ngelewatin kosan belangsak itu. Lega hatiku rasanya. Baik kosan bajingan. Untuk pelaku seperti biasa gue sensor karena temen gue galak-galak. Aldi, Acup, Mandra, dan gua. 4 laki-laki brengsek mencoba peruntungan dengan kontrak yang tragis. Oh ya, mereka itu teman dekat gue pas di kampus. Bareng-bareng terus dari semester pertama sampai gue minggat. Seneng bareng, tapi banyak susahnya. Dan gue heran kenapa dapat teman modelan kayak gini ya Allah. Tapi mereka bakal bantu kalau diantar kita lagi susah. Padahal tiap hari susah. Singkat cerita, kita lagi nongkrong berempat di bawah pohon sambil ngambil cacing tanah. Tiba-tiba si Aldi celetuk buat ngajak kita ngobrol. Ada yang setuju, ada yang enggak. Setelah melewati musyawarah yang panjang sampai berbulan-bulan, akhirnya kita semua sepakat. Dapatlah kontrakan itu di dalam area perkampungan. Gak kampung sih, cuma masih banyak pohonnya. Murah, rumahnya cukup besar dan ada 3 kamar kosong. Sialnya, gue berdua sama si Aldi. Dia tipe yang penakut emang. Cuma gak apa-apa lah, lumayan ada temen ngobrol pas tidur. Setelah siap, kita semua berangkat ke kontrakan itu buat beres-beres dan angkat barang dari kosan ke kontrakan. Gua pamit sama isi kosan bajingan itu. Ada yang sedih dan ada yang senang juga. Gua angkat satu-satu barang ke atas TV, baju, komputer, sampai pintu kosan. Ini sebenarnya alasan kenapa gua males pindah karena repot. Tapi ya tak apalah, coba-coba nyari suasana baru. Pas sampai kontrakan, gua lihat rumahnya biasa aja dan cukup terawat. Kecuali di gentengnya ada pengemis lagi minta-minta. Kamar gua sama si Aldi paling besar. Kamar si Mandra, kamar si Acup, kamar mandi. Sisanya lu pada bisa baca ya, manja bangke. Di belakang kontrakan itu kebun dan kuburan. Parahnya, gue baru tahu itu pas sudah lumayan lama di kontrakan itu. Pada saat survei itu, kontrakan gue nggak ikut karena ada tambahan yang harus gue ikutin. Jadi gue serahkan kepada teman-teman yang awalnya gue percaya dan pada akhirnya gue benci. Tapi gimana, nasi udah jadi uduk, harus dijalanin deh. Awal tinggal di situ ya kita happy aja, nggak ada kejadian aneh atau apapun. Gue sempat merasa lega karena nggak ada lagi teror dari makhluk tak kasat itu. Hidup gue berasa sempurna rasanya. Hampir 2 bulan loh nggak ada kejadian aneh. Nah, sebelah kontrakan gue itu ada rumah juga, keluarga kecil yang gue nggak tahu bahagia apa enggak karena mereka jarang kelihatan keluar kamar. Tapi ya ini tiba-tiba pagi pas gue melek dan masih belekan dapat kabar kalau sebelah kontrakan kita itu suaminya meninggal. Heran, kita semua nggak tahu apa penyebab beliau meninggal karena nggak mau kepo juga. Cukup ngelawat aja kita semua. Disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Sumpah kalau diingat-ingat gue masih merinding coy sampai sekarang. Seminggu setelah kepergian tetangga gue itu, ada satu hal aneh muncul di kontrakan kita. Bukan gue yang alamin sih, tapi si Aldi. Dia waktu itu sendirian di kontrakan karena kita bertiga lagi ada matkul yang sama, sementara si Aldi kagak ambil matkul itu. Kejadian ini siang loh, masih siang. Pas kita semua udah kelar kuliah dan balik ke kontrakan, si Aldi cerita kalau dia ngedengar ada suara orang jalan di ruang TV. Dia juga udah sumpah-sumpah. Terus kalau pintu depan dan belakang itu ditutup dan dikunci. Lagi pula kalau ada yang mau masuk pasti kedengaran ada yang buka pintu kan. Suara langkah kakinya itu nggak cuma sekali, tapi ke orang bolak-balik. Heran si Aldi, suara langkah siapa itu? Dia mau lihat tapi nggak berani. Akhirnya dia tetap stay di kamarnya sampai kita pulang. Ada sekitar 5 menitan suara langkah itu dan akhirnya hilang. Setelah si Aldi pastiin suaranya udah nggak ada baru, dia berani keluar kamarnya. Dia celinga-celingu, nggak ada siapa-siapa.
Dia lihat ke belakang dan juga mastiin pintu masih terkunci dan gak ada bekas apapun. Dia lihat ke pintu juga masih terkunci. Jendela dia periksa juga dan masih ketutup rapat, gak ada tanda-tanda buka paksa. Barang-barang di ruang TV juga aman, gak ada yang hilang. Kalau kamar kita semua juga aman, karena kalau pergi pasti kita kunci kamar masing-masing. Terus siapa dong yang bolak-balik itu? Masih misteri sampai sekarang. Akhirnya kita semua coba lupain kejadian itu dengan nonton film rame-rame di ruang TV. Tapi gue lihat muka si Aldi udah pucet aja. Oh ya, kejadian langkah kaki ini termasuk cukup sering ya. Gak tiap hari sih, cuma menurut gue kalau itu makhluk lagi mood aja ganggunya. Selang 3 hari gue ngalamin sendiri dengar langkah kaki itu. Cuma kejadiannya ini malam sekitar jam setengah 12 kalau nggak salah. Semuanya udah pada masuk kamar masing-masing karena besok paginya kita ada matkul. Sialnya gue belum ngantuk dan mager juga nonton sendirian di ruang TV. Gue lihat si Aldi udah mengabai macam sungai yang siap meluap. Gue udah paksain buat merem tapi kagak bisa. Ngeri, meledak aja nih mata kalau dipaksain. Nyerah akhirnya gue buka HP dan main sosmed. Maksud hati biar ngantuk karena bete, tapi malah makin segar mata gue. Ditambah lagi, tiba-tiba gue dengar langkah kaki di ruang TV. Gue positive thinking, mungkin si Mandra atau si Acup mau ke kamar mandi. Tapi masalahnya, kalau mereka keluar kamar, kedengaran dong suara pintu ke pintunya. Tapi ini gak kedengaran sama sekali. Pikiran gue makin kacau di mana-mana. Karena gue udah sering alami hal kayak gini, akhirnya ya gue bodo amat. Jadi malam itu gue cuekin aja langkah kaki itu sampai gue akhirnya ngantuk dan bisa tidur. Besoknya pas kita mau berangkat, gue tanya sama si Mandra dan Acup, barangkali mereka kan yang jalan. Lu semalam ngapain mondar-mandir di ruang TV, Cup? Gue tanya si Acup. Hah, kagak Ian, gue semalam langsung molor, Mandra kali tuh, kata si Acup. Lah kagak, gue juga molor, saut si Mandra. Lah terus siapa dong itu semalam yang jalan? Oke, bodo amat, gue udah pastiin itu bukan mereka berdua. Berarti ya kalian tahulah. Sampai kampus, si Aldi langsung nyamperin gue. Bener kan, kata si Aldi. Bener apaan lo PA? Gue sewot. Itu semalam. Bodo amat nyet. Ya gue malas nanggepin si Aldi karena gak mau mikirin juga. Biasanya kalau sekali ada gangguan dan kedepannya akan ada yang lebih lagi. 3 minggu setelah kejadian itu, ada hal aneh yang kembali kita alami di kontrakan itu. Entah tiba-tiba ada bau bangke dari arah dapur. Oke, kita semua pikir mungkin bangke tikus atau binatang apalah. Kita cari sama-sama di mana sumber baunya di dapur, tapi nggak ketemu. Sampai kita bongkar semua pun nggak ketemu. Satu-satunya tempat yang belum kita cek yaitu plafon atas. Kebetulan ada satu plafon yang bolong. Si Mandra yang ukurannya badan kecil kayak kerdil, kita suruh naik. Awalnya dia nggak mau, tapi setelah dibeliin permen kaki akhirnya mau. Segitu aja harga dirinya, Bung. Pas di atas kita teriakin dari bawah, si Mandra juga teriak dari atas, katanya nggak ada apa-apa. Gue suruh si Mandra pastiin lagi karena baunya nyengat banget. Tapi setelah hampir semua plafon dia periksa, ya emang gak ada katanya. Sampai sumpah-sumpah juga itu si Mandra, katanya gak ada. Pas nyari ke arah ruang TV malah baunya gak terlalu nyengat. Berarti posisinya itu pas banget ada di belakang kan. Ya tapi di mana gitu loh. Itu kita sekontrakan benar-benar nyari, tapi gak ketemu cuy. Akhirnya kita bodo amatin. Patungan kita beli pewangi ruangan buat saruin bau bangkenya. Besoknya bau itu hilang. Lah kok cepet, tapi bagus lah, karena gue juga udah mual banget nyiumnya kalau lagi mandi. Bener-bener nusuk ke hidung baunya. Di sini gue belum ada firasat aneh dari baunya itu. Cuma udah hampir curiga karena kita semua di pusat baunya itu tapi gak ketemu sumbernya gitu loh. By the way, ini juga masih misteri buat kita, dari mana asal baunya ini. 2 hari setelah kejadian bau bangke, kita semua yang lagi nonton TV bareng-bareng di ruang TV dikagetin sama bunyi pintu yang kayak ditutup kenceng, dan itu pintu belakang. Serius, gue sampai kaget jantung deg-degan karena saking kencengnya loh. Kita semua langsung ke arah belakang, lihat siapa yang tutup pintu kenceng. Begitu, tapi setelah dicek, ternyata pintunya kekunci.
Lah terus pintu apaan dong tadi? Pintu hati. Kalau kalian pikir itu pintu sebelah kontrakan, kalian salah. Karena rumah sebelah nggak punya pintu belakang, alias cuma depan doang pintunya. Kalaupun pintu depan rumah sebelah yang bunyi, ya berarti suaranya dari depan dong, bukan dari belakang. Lagi pula, suaranya itu ya emang dari dalam kontrakan, bukan dari luar, jadi sangat jelas banget. Di sini gue udah mulai was-was. Gue takut, tapi heran. Udah pindah tempat, tapi masih ngalamin juga. Semenjak gue ngalamin hal-hal aneh di kosan, gue udah mulai terbiasa dengan terkesan lebih ke arah bodoh amat, karena udah malas juga mikirinnya. Teman-teman gue yang lain gimana? Sempat si Aldi mau pindah karena takut, tapi gue yakinin dia kalau kita bakal saling jaga kalau ada apa-apa. Tapi ya namanya laki-laki, kan tempatnya ingkar omongan sendiri. Kayak gini nih contohnya. Waktu itu gue lagi main futsal sama anak-anak komunitas mobil Jogja. Jadi di kosan cuma mereka bertiga kan tuh. Ini gue ceritainnya sama mereka karena gue nggak ada. Tapi pas diceritain, gue malah ngakak dengernya. Jadi gini, si Aldi sama si Acup di ruang TV itu berdua lagi nonton. Nah, si Mandra lagi mandi. Sebenarnya bukan hal aneh kalau Mandra mandi malam, karena emang dia biasa kayak gitu. Pas si Mandra lagi mandi, ada yang ngetok pintu kamar mandi. Suara ketokannya sama-sama ketutup suara. Akhirnya dia matiin kerannya biar jelas denger ya. Bener aja, ternyata ada yang ngetok. Karena dia pikir lagi diisengin sama si Aldi atau si Acup yang diteriakin Datu sama si Mandra dari dalam. Asuku iki, jangan iseng, berisik tau nggak, kata si Mandra. Tapi tetap aja masih ngetok-ngetok. Didiamin sama si Mandra. Suara ketokannya hilang, tapi malah ganti dari lampu kamar mandi kayak ada yang mainin saklarnya. Jadi kayak mati nyala. Karena kesal, si Mandra dia trik lagi. Bajingan ya, jangan usil. Cuma masih juga lampunya dimainin. Karena makin kesel, akhirnya si Mandra buka pintu buat lihat siapa yang iseng. Saklar kamar mandi itu ada di sebelah pintu, jadi langsung kelihatan kan kalau ada yang mainin itu saklar. Pas Mandra buka pintu, nggak ada siapa-siapa dong. Mandra langsung kabur dari kamar mandi, nggak pakai apa-apa, alias telanjang bulat. Dan ada satu hal lagi yang bikin dia kabur, nggak pakai anduk, itu adalah si Mandra sengaja buka pintunya pas lampunya lagi dimainin. Jadi biar kayak ngagetin gitu. Tangan si Mandra udah siap-siap di pintu. Pas lampunya posisi nyala, dia langsung buka. Tapi nggak ada siapa-siapa. Pas pintu dibuka itu masih sempat ada terakhir dari saklarnya, paham kan? Jadi nggak ada siapa-siapa. Tapi ngeklik sendiri itu saklar. Jadi itulah yang bikin si Mandra kabur tanpa pakai handuk. Malah menurut gua, ngelihat si Mandra telanjang lah yang lebih dinakutin. Bisa sakit mata setahun gua kalau lihat manusia kadal telanjang. Si Mandra pas cerita kejadian itu pucat mukanya. Kasiannya kamu serbu mercon. Dari kejadian Mandra ini, keisengan lain mulai muncul. Mereka tuh kayak seneng gitu ngisengin kita semua. Bahkan Aldi mau minggat lagi dari kontrakan, tapi ya termakan lagi dia oleh omongan buaya teman-temannya. Kejadian lainnya yaitu waktu kita lagi ngobrol di ruang TV, karena ada hal penting yang harus kita bahas waktu itu, masalah kampus, yaitu nyontek tugas. Pas si Acup jalan ke dapur, tiba-tiba berhenti pas di lubang yang di antara dapur dan ruang TV. Awalnya kita bertiga nggak sadar kalau si Acup diem aja di situ. Nah, si Aldi nengok ke arah dapur dan lihat si Acup. Sadar kalau ada yang nggak beres sama si Acup, dia ngasih tahu gua sama Mandra. Nengoklah kita berdua. Bingung ini si Acup ngapain berdiri sediam di situ dan mukanya itu kayak ngeliatin ke arah kamar mandi. Gue samperin si Acup. Gue keplak palanya biar dia sadar, tapi nggak ngaruh, dia tetap diam aja. Kepo lah gue kan, dia ini kenapa. Gue nengok ke kamar mandi dan ternyata itulah alasan kenapa si Acup diam aja. Mau tau gue berdua lihat apa? Ini jelas banget dan gue kaget setengah mati. Gue lihat dengan jelas penampakan setengah badan dari pinggang sampai kaki doang, berdiri di pojokan depan kamar mandi. Gue langsung istighfar ngeliat dan buang muka. Sementara si Acup masih terpaku diam di situ. Langsung gue tarik dia ke arah ruang TV. Muka si Acup langsung pucat ketakutan. Dia langsung diam aja, gak bisa ngomong. Mungkin karena shock baru ngeliat pertama kali.
Gue coba sadarin si Acup yang tatapan matanya kosong. Gue goyang-goyangi badannya, tapi nggak ngaruh. Dia jadi kayak orang bengong gitu. Tapi itu, tatapan matanya kosong. Si Mandra sama Aldi kepo. Ada apa emang di belakang sampai si Acup begini? Mereka mau lihat, tapi gue larang. Jelas gue larang. Daripada nanti kerepotan, ngurus 3 orang ketakutan. Kelarlah gue di situ. Gue gampar-gampar mukanya si Acup biar sadar, tapi malah keluar air mata. Tiba-tiba si Acup nengok ke arah gua dan langsung ngomong, itu tadi apa Yan? Tanya si Acup. Bukan apa-apa Cup, udah gak usah dipikirin coy. Gue nyoba nenangin dia. Si Aldi sama si Mantra heran, bingung mereka sebenarnya gue berdua lihat apa. Setelah si Acup udah agak tenang, gua ajak semuanya keluar kontrakan dan pergi ke Burjo. Di jalan, gue mikir si Mantra sama Aldi gue ceritain apa enggak ya berdua lihat tadi, karena nanti kalau tahu mereka jadi tambah takut. Setelah sampai Burjo, mereka berdua maksa gue buat cerita. Awalnya gue nggak mau, tapi setelah terjadi pemaksaan yang gue ceritain deh. Tapi dengan syarat mereka nggak boleh takut, apalagi minggat dari kontrakan. Setelah janji, baru gue ceritain dah. Gila rasanya si Mandra sama Aldi nyesel dengarnya, dan gue juga nyesel ceritanya. Kenapa? Karena setelah gue ceritain, mereka bertiga nggak mau balik ke kontrakan. Makanya gue nggak mau cerita, tapi dipaksa. Pas udah tahu malah begini akhirnya. Sekali lagi, gue coba ngeyakinin mereka kalau kita nggak akan kenapa-kenapa di kontrakan itu. Emang dasarnya teman-teman gue itu mudah percaya. Saking mudahnya, gue bilang kalau gue itu ganteng dan mereka percaya. Oh iya, diam-diam gue itu nyari tahu latar belakang kontrakan ini karena desas-desusnya udah cukup nggak ada yang mau ngontrak di sini. Aneh kan? Kalau lagi senggang, gue selalu sempetin buat ke rumah tetangga, nyari informasi apa pernah ada kejadian tertentu di situ. Akhirnya gue ke rumah Pak Sobari, nama samaran. Beliau udah cukup lama tinggal di komplek itu. Gue tanya-tanya dan bongkar rahasia tersembunyi di situ. Gue dengerin ceritanya sembari pelan-pelan buka toples rengginang di atas meja. Akhirnya diambilin nasi sama Pak Sobari, tapi tanpa lauk. Niat amat ngasihnya. Sembari makan nasi pada rengginang, gue dengan seksama dengan curahan hati Pak Sobari cerita tentang rumah tetangganya dan permasalahan hidupnya selama ini. Pak, salah cerita, gue potong. Oh ya maaf, kebiasaan orang tua begini, suka lupa. Iya Pak. Jadi gini dek, ceritanya dimulai Pak Sobari. Iya Pak, gimana? Dengan muka penasaran gua. Dulu di rumah itu. Iya Pak, terus? Canda ya, jangan serius-serius amat dong. Jadi pernah ada kejadian gantung diri di kontrakan itu. Sepasang suami istri, katanya. Gini dek, salah satu dari mereka ada yang pergi tiba-tiba. Nah, yang ditinggalin ini mungkin stres, jadi nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Kami warga sini pun tahu setelah kejadian itu. Sempat gempar di sini, tapi nggak sampai keluar beritanya. Nah, setelah kejadian itu, sempat ada yang ngontrak anak-anak mahasiswa seperti kalian. Tapi mereka campur, ada ceweknya. Tapi akhirnya mereka pindah dek. Oh, karena diganggu Pak. Penasaran gua. Enggak, karena diusir sama warga sini, kata Pak Sobari. Tapi setelah itu ada lagi yang ngontrak. Pasangan suami istri beranak 1. Anaknya masih seumuran 2 tahun, tapi tiap malam nangis terus. Kasihan dengarnya. Kata orang pintar, anaknya diganggu sama hantu, kata Pak Sobari dengan ekspresi muka takutnya. Saya jadi takut lihat muka bapak. Beneran gue takut asli. Selama sebulan anak kecil itu selalu nangis. Akhirnya pindah mereka ke tempat lain. Dan juga semenjak kejadian itu, tiap malam selalu jadi kayak nyeremin gitu. Yang awalnya jam 7 banyak warga yang lewat, sekarang jadi enggak. Kok kening? Iya beneran, mulai jam 7 udah sepi jalanan. Biasanya banyak anak-anak muda pada main, tapi sekarang kagak. Suasana jadi mencekam belakangan ini dek. Pernah juga ada warga yang lagi ronda malam pas lewat depan kontrakan itu dengan suara orang nangis, dan itu suara laki-laki.
Kamu bayangin suara laki-laki nangis kayak gimana seremnya. Masalah lainnya adalah yang empunya kontrakan nggak pernah cerita masa lalu kontrakan itu. Mungkin karena takut nggak laku kali ya. Pantas saja murah. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Setelah puas dengan cerita Pak Sobari, gue pamit pulang karena sudah cukup malam juga dan lagian udah habis nasinya. 6 hari setelah dengar cerita Pak Sobari, terjadilah hal itu, tapi ini berbeda. Mandra baru pulang jam 12:30 pagi karena dia habis nemenin omnya yang datang ke Jogja. Kita semua udah tidur karena ada kuliah pagi. Jendela depan itu nggak pakai gorden dan cuma ditutupi pakai koran, dan juga ada robekannya. Nah, pasti Mandra mau buka pintu, dia lihat dari robekan koran yang kok kayak ada yang lewat. Pikir Mandra, cuma halusinasi. Dia lanjut masuk ke dalam dan emang gak ada apa-apa. Dia ke kamar, naruh barangnya, terus ke kamar mandi mau kencing. Nah, pas mau balik ke kamar, dengan jelas dia lihat sosok hitam menggantung di ventilasi kamarnya. Dia nggak lihat mukanya karena sosok itu ngebelakangin si Mandra. Karena kaget, Mandra teriak kenceng banget sampai kita semua bangun. Nggak semua sih, gue cuma Aldi doang. Acup, dia kalau tidur kayak mayat. Mau gue tutup pakai pasir aja rasanya, padahal kamar dia sebelah sama Mandra. Gue kaget, langsung keluar kamar. Lihat si Mandra udah kegeletak di bawah. Heran itu, bocah kenapa? Tapi firasat gue udah gak enak saat itu. Hawa udah mulai panas. Gue udah nebak, pasti Mandra ngeliat sesuatu. Akhirnya, gue sama Aldi angkut si Mandra ke kamarnya dan taruh di kasur. Gue sengaja gak bikin dia siuman, karena jujur, kita berdua udah ngantuk banget. Jadi lebih baik nunggu besok si Mandra cerita aja. Paginya, gue bangun dan lihat ke kamar si Mandra, dia masih belum bangun. Gue biarin aja lah, mandi dan siap-siap ke kampus karena udah telat. Setelah urusan kampus kelar, balik ke kontrakan dan Mandra udah bangun. Langsung gue tanya kenapa semalam, dan pas cerita, muka Mandra pucat sepucet-pucetnya kayak orang keceperit. Dia lihat ada yang ngegantung. Karena kaget, dia teriak dan langsung blank. Dia langsung mau keluar dari kontrakan, takut kejadian lagi katanya. Gue kembali gunain kata-kata yang bisa ngeyakinin dia buat tetap stay. Akhirnya sepakat kalau gue sama dia tukeran kamar. Gue di kamar dia dan Mandra sama Aldi. Demi teman gak apa-apa lah, kita ngalah ya kan. Setelah pindah kamar, jadi gue yang ngalamin hal-hal aneh. Sekarang gue tidur di kamar si Mandra. Jujur aja, dari awal kita ngontrak ini ya, gue baru 1 kali masuk ke kamar dia, dan itu bikin gue ogah buat balik lagi. Bayangin bung, kamar gak ada jendela, dan juga dengan bodohnya dia gantung sempaknya yang basah di tembok. Dan pas gue tanya kenapa gantung di situ, dengan mudahnya dia menjawab, biar cepat kering. Nyesel gue mau tukaran kamar. Udah sumpek banget dan hawanya panas. Saking panasnya, kipas di kamar gue yang pakai nomor 3 biar adem gitu maksudnya, itu kipas malah terbang ke atas semacam helikopter. Akhirnya pasang AC deh, cuma sebulan. Gede bayarnya listriknya. Seminggu di kamar itu, gue cuma ngerasain hawa yang berbeda aja dibanding kamar lainnya. Dan juga setiap malam selalu ada yang mukul tembok dari luar. Tapi gue udah biasa dengar begitu, jadi ya slow aja. Ada satu hal aneh dan itu terjadi sebulan setelah gue tidur di kamar itu. Setiap jam 1 pagi, gagang pintu kamar pasti gerak. Kayak ada yang mau buka tapi gak jadi. Awal kejadian, gue pikir anak-anak dan ada yang masuk kamar mandi. Ya gue biasa aja. Hari berikutnya pun begitu, sama seperti sebelumnya, dan itu terjadi beruntun. Selama 1 minggu, gue kepo apa sih maksudnya kayak gitu. Malam berikutnya gue tungguin, deg-degan cus, serius. Gue lihat jam 00.30, terus gue perhatiin gagang pintunya. 12:30 lihat 10, 12:30 lihat 15. Ketiduran gue. Hari berikutnya gue tungguin lagi, tapi sekarang gue udah siapin balsam sama kopi dan rokok. Iya, gue berhasil gak tidur dan nunggu sampai jam 3. Cuma kagak gerak-gerak tuh gagang. Kayaknya mereka tahu. Besoknya nggak gue tungguin karena ngantuk dan capek habis main futsal.
Masih penasaran apa emang mereka tahu kalau mau dijebak. Jam 8 gue bangun, langsung lihat HP. Aneh, karena posisi HP yang tadinya berdiri, tapi pas gue lihat udah dalam posisi jatuh. Positive thinking, mungkin HP gue jatuh. Tahu apa yang gue lihat di rekaman video itu? Ini sumpah ya, gue masih inget banget menit per menit sampai sekarang. Menit 1 sampai 4 hening, menit 4 sampai 5 tiba-tiba ada suara orang kayak lagi geram gitu. Taulah ya kayak mana suaranya. Menit ke 6 sampai 9 gue merinding. Tahu apa yang gue lihat? Sosok hitam berdiri tepat di belakang pintu. Sumpah langsung lemes dengkul gue liatnya. Sosok itu diem aja, tapi kayak merhatiin gue, gak gerak sekalipun juga. Awal munculnya pun dari samar sampai hitam pekat. Karena merinding, langsung gue cepetin videonya dan hilang pas menit ke 9:05. Di situ HP langsung gue taruh. Masih pagi, tapi bulu kuduk gue langsung berdiri. Setelah lihat video itu, gue masih ragu buat cerita ke anak-anak yang lain karena takut, mereka takut dengernya. Cuma guanya keceplosan pas kita lagi ngobrol di ruang TV. Gue ceritain dan mereka nggak percaya. Oke, gue punya buktinya. Ambil laptop, buka folder video, terus klik videonya. Sumpah, setelah gue pindahin itu video, langsung gue setel lagi buat mastiin kalau udah berhasil dan bisa. Kenapa sekarang corrupted? Oke, gue udah ngebohong sama mereka sekarang. Mulai hari ini, Mandra dan yang lain kayak ngejauhin gue. Mereka pikir gue mau nakut-nakutin. Gak ada untungnya juga buat gue nakutin penakut kayak mereka. Cuma kalau ada hal aneh lagi di kontrakan, ya larinya ke gua juga tuh 3 nurut. Oh ya, masih ingat dengan Pak Sobari? Ternyata di balik kumisnya yang panjang macam polisi India, dia bisa lihat juga. Hari Minggu gue udah niat mau lari pagi, dan itu niat muncul hanya 1 tahun sekali, kayak bulan puasa. Gue lari di sekitaran perumahan aja karena nggak mau jauh-jauh juga. Pas lewat depan rumah Pak Sobari, gue lihat ke arah rumahnya. Pintu depannya kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada anak nongol ngagetin gue dari balik pagar. Hayo, mau ngintip ya? Astaga pak, kaget saya. Hampir aja saya lempar tai kotor pak. Lagi ngapain kamu dik? Lagi tiduran aja pak. Lo itu lari, tiduran dari mana? Ya itu bapak tahu, ngapa pakai nanya doyok? Emang nih Pak Sobari dilahirin buat ngeselin orang. Akhirnya gue disuruh mampir ke rumahnya. Lumayan disediain kopi. Pak nggak ada gula, pak dibenerin nih kayak minum baygon. Ada, tapi saya males, nggak suka manis saya. Lah saya nggak suka kopi pahit pak. Lah jelas kamu nggak suka, itu kopi saya yang kamu minum sundel. Walah, kirain ini kopi disediain buat saya pak. Di situ gue kembali ngobrol sama Pak Sobari tentang masalah kontrakan dan kejadian apa aja yang gue alamin. Saya tahu pasti kalian diganggu sama hantu berhantu kan. Loh kok bapak tahu? Ya tadi kan sampai cerita Pito. Oh iya, saya kira tahu sebelum ceritain. Ya emang tahu. Kan sebelum kalian ada yang diganggu juga. Ya bisa dong dek. Bener pak, bisa lihat. Bener. Contohnya pak, ini saya lagi lihat kamu. Bisa lihat kan tuh. Ya Allah, maafkan hambamu ini yang ingin memaki orang tua. Selalu nggak pernah berbobot kalau ngobrol sama Pak Sobari. Emosi bawaannya. Saya serius pak, itu kontrakan serem banget. Jail-jail pak penghuninya sama kita. Iya saya tahu kok dik. Allahu Akbar. Kita warga sini juga suka kena ganggu kok. Oh ganggu kayak mana pak? Pernah pas kontrakan kosong itu jam 11 malam, salah satu warga ada yang lihat orang jalan masuk ke kontrakan itu. Padahal semua tahu kalau itu kosong. Terus pak, orang itu tembus masuk ke dalam kontrakan dan ngelihat langsung kabur. Wah serius pak? Bohong dek, biar kamu senang aja. Aduh nyerah pak saya. Gua akhirnya jalan balik ke kontrakan. Keselama itu bapak. Belum jauh dipanggil lagi sama Pak Sobari. Oh ide, kenapa pak? Kopinya nih belum diminum. Bodoh amat, taruh kulkas aja pak, biar jadi agar. Di sini pertemuan gue sama Pak Sobari bakal lebih sering karena suatu saat gue butuh bantuan dia. Banyak misteri di rumah itu
Kayak bau yang dulu sempat ada terus hilang dan tiba-tiba ada lagi. Cuma sekarang baunya beda, yaitu bau anyir, kayak bau darah gitu. Seperti sebelumnya, asal bau itu dari dapur lagi. Kita dengan bodohnya kembali cari sumber bau itu, tapi nggak ketemu. Bau itu sekarang bertahan 3 hari, dan juga makin lama baunya nyebar hampir satu kontrakan. Apa ini sih sebenarnya? Jujur aja, gue penasaran, tapi teman-teman gue pada ketakutan. Sempat kepikiran buat manggil kembali Pak Ustadz, tapi takut guanya. Takut dikatain sial, amat hidup lu tong diganggu terus. Gue pun heran, kenapa selalu diganggu. Sempat berpikir mau bikin Ghostbuster, tapi gue nya juga takut mau nangkap apaan kalau gitu. Oh iya, gue dapet cerita dari Pak RT pas ketemu di jalan sama beliau. Ini cerita yang bikin gue denyutin dahi sih. Kejadian ini pas gue yang lain lagi pergi ke Bandung di daerah Semarang karena ada undangan dari teman-teman anak kampus atas. Di sana lagi ada kayak semacam kemah atau apalah gitu. Kalau nggak salah, acara anak-anak komunitas pecinta alam. Di sana gue 2 hari, Sabtu dan Minggu. Nah, Senin gue pergi ke warung, jalan kaki, mau beli obat lantai. Ketemulas dengan Pak RT di depan rumahnya lagi berdiri di samping kandang burung. Lagi nyantai Pak? Enggak, lagi merenung aja Yan. Enggak merenung kalau dulu saya punya burung, tapi di masa istri saya Yan. Kok kamu ketawa Yan? Seneng ya? Lo enggak ketawa saya Pak. Oh kirain. Terus Pak? Dari dalam ada yang sautin, iya Pak sebentar. Begitu Yan. Lah serius Pak? Iya. Terus saya tunggu tapi nggak keluar-keluar. Nah terus ada tetangga yang lewat dan ngasih tahu kalau dia lihat kalian semua pergi naik motor. Lalu siapa yang saya sautin itu kan? Wah asli nih, setan nggak mandang bulu gangguinnya. KTP-nya nggak jadi baru tahu rasa dah tuh setan. Pak, Sabtu pagi sampai hari Minggu sore kita lagi di Semarang. Jadi saya nggak tahu siapa yang sautin Bapak. Merinding saya kok ya. Kok saya merinding Pak? Salah tempat kata-katanya. Saya adakan pengajian di kontrakan kalian mau Yan? Wah mau aja sih kita Pak. Tapi apa? Oh iya saya paham. Kita semua punya kok buku Yasin Yan. Astaga Pak RT, bukan itu. Bukan lupa. Anu itu loh cemilannya. Oh itu gampang mah. Kalian patungkan bisa. Gue demen. Kita makan aja tiap hari di Burjo Pak. Sulit kayaknya nyediain cemilan. Ya udah nggak apa-apa. Nanti masalah makanan biar kalian yang nanggung ya. Loh sama aja upil kura-kura. Akhirnya bener diadain pengajian malam Jumat dan makanannya ditanggung sama Pak RT semuanya. Sebulan kita gak tenang. Gue dikasih kamar juga. Cuma hawa di kamar gak berubah. Masih gak enak aja. Gue kadang bisa lihat tapi lebih sering bisa ngerasain kehadiran mereka. Kalau berbenturan energi gue sama mereka kadang bikin mual. Kayaknya di kamar yang gue tempati itu emang pusatnya. Mungkin karena pernah ada kejadian tragis yang bikin mereka berkumpul di kamar gue. Gue punya teman beda kampus dan kenal dari komunitas mobil Jogja. Gue nggak tahu kalau dia termasuk indiot. Sebut aja Mawar. Iya dia cewek, asli Pekanbaru dan babehnya salah satu pengusaha ternama di sana. Dia main ke kontrakan gue bareng sama anak-anak komunitas klub mobil yang lain. Ada sekitar 10 orang untuk ngebahas acara catering yang mau diadakan di Jogja. Mawar ini salah satu teman dekat yang dekatnya itu udah bodo amat. Mau kayak manapun dia nggak ada canggungnya sama gue. Pas datang dia di jalan paling terakhir bareng gue. Kalau udah ketemu nih manjanya itu ngalahin bayi baru ntes tau nggak. Mobilnya minta diparkirin sama gue. Gak mau jauh-jauh dari gua. Nah pas jalan bareng ke arah kontrakan, dia tiba-tiba berhenti tepat di depan teras. Diem, matanya ke arah depan kayak ngeliat sesuatu gitu. Perasaan gue udah gak enak. Gue keplak palanya biar sadar. Ngapa lu? Gue gak masuk. Bawa gue pergi dari sini ya, please. Lalu ngapa tiba-tiba gitu? Gue ceritain nanti di mobil ya, please sekarang Yan. Ya udah, gue ajak yang lain karena mereka semua udah di dalam kontrakan. Oke, akhirnya gua, Mawar dan yang lain pindah ke salah satu kafe di dekat Malioboro. Setelah pesan makanan, gua langsung tanya si Mawar, ada apa sebenarnya dia minta pindah.
Lu sering diganggu ya kan Yan? Tau dari mana lu? Kok gue baru tahu lu bisa lihat? Gue nggak pernah cerita, malas juga sebenarnya buat diceritain kalau gue bisa lihat Yan. Oke, terus apa yang lu lihat di kontrakan gue tadi? Antara siluman atau iblis? Ah, bercanda lu. Gua awalnya nggak percaya karena gua sama dia itu sering bercanda. Seriusan Yan, ada yang ngegantung kan di kontrakan itu? Iya, wah asli nggak percaya gue lu bisa lihat. Sering bawa anyir, bawa aneh kan. Seketika gue berpikir kalau si Mawar ini dibalik parasnya yang cakep ternyata dukun. Oke, ada lagi yang beda. Kayaknya ini rajanya deh. Bahwa itu sosok yang gue lihat tadian. Emang kayak mana bentuknya sih? Badannya kayak King Kong, besar gitu, berbulu, matanya merah terang, taring panjang sampai sedada, kuku panjang, suka minum darah. Gue langsung diam di situ, nggak nyangka aja dia sering berdiri dekat pintu depan. Pantesan aja kalau setiap gue masuk ke kontrakan itu, dada gue sedikit sesak bawaannya. Cuma gue nggak terlalu sadar. Akhirnya terpecahkan misteri bau yang selama ini gue cari. Kenapa gue nggak masuk? Karena dia ngeliatin gue, terus dan itu bikin gue takut Yan. Terus kenapa dia nggak pernah ganggu gue? Karena penjaga itu lebih kuat dari dia. Oke, sekarang dia tahu penjaga gue juga. Tahu dari kapan kalau gue ada penjaga? Dari awal kita kenal. Tapi penjaga lu baik, dia energinya lebih positif. Makanya gue suka ada dekat lu. Kenapa nggak ngasih tahu dari awal kalau gue ada penjaga? Ya gue pikir lu tahu, makanya gue diem aja Yan. Terus yang ngegantung itu salah satu rekaman kejadian masa lalu. Iya benar, itu ada, tapi bisa dihilangin kok Yan. Caranya biar gue aja nanti yang diselesain. Asli dah, ini anak udah cakep, jago masalah beginian. Entah kenapa gue lebih suka sahabatan sama dia. Oke, seminggu setelah itu si Mawar ke kontrakan gue, ngajak salah satu temannya yang bisa dibilang jago masak, jago dukun maksudnya. Gua sama anak-anak yang lain diusir, disuruh tunggu di luar. Mawar sama temannya di dalam berduaan. Awas aja kalau masuk Mia Kendi. Awalnya si Mawar ngasih pagar di luar rumah biar nggak ada serangan yang masuk ke dalam dan yang di dalam nggak bisa keluar. Habis itu dia masuk lagi ke dalam. Kita berempat nunggu di luar. Mana banyak nyamuk segede kacang lagi. Sumpah ya, itu para nyamuk gigitnya berasa sampai ke tulang. Gue nggak tahu berapa lama si Mawar dan temannya di dalam. Lalu mereka keluar dan teman si Mawar tanpa ada kelihatan sedikit darah dari hidungnya. Oke lah kalau gitu. Lah terus tidur di mana kita? Ya kali tidur di pasir, macam tai kucing aja. Di rumah gue aja Yan, kebetulan ada yang 01. Oke lah kalau gitu. Gue juga nggak nyaman kalau belum bersih banget. Takutnya mereka nyerang kita pas lagi tidur. Pas sampai rumah si Mawar kosong, dia langsung pamit balik ke rumah yang satu lagi. Kita semua tidur di situ sementara. Gede rumahnya, tapi gitu sayang banget, nggak ada yang nempatin. Besoknya Mawar dan temannya kesana lagi, tapi kita disuruh stay di rumah. Gak kerasa udah jam 2 siang aja, tapi si Mawar sama temannya belum datang juga. Udah gitu si Mandra mandi lama bener, dari jam 1 kagak kelar-kelar. Mawar nelpon, halo, biasa baru di sini saya banting. Pala lu gue banting sini. Serius amat, karet kangkung. Udah kelar kah? Udah, tapi temen gue parah, kena luka dalam Yan. Waduh, terus gimana? Lu kesini dah, super gue lagi OTW ke sana Yan. Emang nih anak salah satu sahabat gue yang gak pernah mau bikin gue susah. Padahal tiap hari dikontrakan susah. Pas sampai kontrakan, temen Mawar udah gak ada. Udah dikubur kayaknya di bawah pohon jamblang. Gimana? Rajanya udah nggak ada, tapi anak buahnya masih banyak. Oh shit, tetap aja bakal kena gangguin lagi nih mah. Gangguan bisa aja ada Yan, tapi nggak akan terlalu sering Yan. Masalahnya gue sih slow, tapi 3 kurcaci ini lo Yan yang repot kalau takut. Suka ngacak-ngacak. Kenapa nggak sekalian bersihin semua? Tenaga kita udah habis Yan. Yang kita lawan salah satu dynamit yang lumayan kuat. Kenapa nggak ajak penjaga gua? Dia turun tangan kalau lu diserang doang. Masalahnya nggak ada yang berani nyerang lu. Oke. Yang ngegantung masih ada. Dia bakal sesekali nampakin ke kita, tapi nggak akan sering. Dan ya gue pernah lihat
Kejadiannya siang di saat gue lagi sendirian. Teman-teman gue lagi pada ngurus bayaran kampus. Karena sendiri dan juga ngantuk, ya akhirnya gue tidur sendiri. Gue lupa waktu itu jam berapa, tapi gue inget kalau kebangun tiba-tiba, nggak tahu karena apa. Jadi gue tidur menghadap ke arah posisi pintu, dan pintu terbuka dari luar masuk. Gue melek dan mata langsung tertuju ke arah pintu. Namanya baru bangun, mata masih buram kan. Samar-samar gue lihat hitam-hitam ngegantung dan berbentuk manusia. Makin lama makin jelas mukanya gue lihat. Gak ada matanya, lidahnya melihat keluar, dan posisi palanya miring ke kanan. Langsung merem, istighfar sebanyak-banyaknya. Sumpah itu serem banget ya Allah. Ngebayangin mati kayak gitu gak diterima arwahnya. Pas gue melek, syukur udah gak ada. Langsung gue ke kamar mandi ambil wudhu biar agak tenang. Jantung gue deg-degan kencang amat. Kebayang lidahnya yang melet itu, ya ampun. BTW, semenjak kebersihan, sosok yang bunuh diri itu jadi lebih sering nongol. Keinget omongan si Mawar kalau dia bakal jarang nampak. Kenyataannya berbeda dari mulut manisnya. Ingin rasa gue tampar. Satu hal yang gue nyengari dan dari sosok menggantung itu adalah, setelah gue tahu latar belakang sosok itu semasa hidupnya, gue jadi was-was aja tiap mau tidur. Takut tiba-tiba malam gue digeragepin, diselepetin selit gua. Si Mandra pun kadang suka aneh, suka kedip-kedip kayak gitu. Terus gue jepretin bijinya pada karet bekas bungkus nasi padang yang udah kena bungkus rendang. Makin pas dah tuh. Gue baru inget inisial dia ngalamin di kamar depan. Gue sih nggak tahu ya dia cerita ini beneran abis lihat atau enggak, tapi dari raut wajahnya kayaknya lagi mama si Aldi kebangun. Karena entah tiba-tiba dia mules. Si Aldi nggak sempat lihat jam, masuk ke kamar mandi, nyalain keran air dan langsung jongkok sambil boker. Mata dia sambil merem juga karena masih ngantuk. Dalam keadaan setengah sadar, dia lihat gayung ada di pinggir bak kamar mandi. Udah ambil sama dia, tapi sambil dalam posisi setengah merem, ngegayung kayak biasa mau nyiramkan. Setelah kelar boker, dia udah dalam keadaan lumayan sadar pakai celananya juga. Pas mau matiin kerannya, gak sengaja dia lihat ke dalam bak mandi dan tahu ada apa. Asli sih, gue ngetik sambil merinding. Ada sosok kepala yang nongol dari dalam air lagi ngeliatin dia. Mukanya hancur, hidungnya gak ada, matanya nyala kekuningan. Karena dia penakut dan saking takutnya, tapi gak bisa teriak ataupun gerak. Ada 5 detik saling bertatapan muka sama sosok itu. Sosok itu tiba-tiba langsung hilang, dan si Aldi masih diam di tempat. Tiba-tiba langsung menangis karena badannya langsung lemas. Sekuat tenaga dibalik ke kamar dan gak bangunin kita-kita. Dia langsung balik selimutan dalam keadaan gemetaran. Pagi-pagi gue dibangun sama si Mandra dan disuruh lihat keadaan si Aldi. Gue samperin dan gue lihat badannya gemetaran parah banget. Matanya melek dan kedipnya gak wajar. Lebih lama meleknya daripada kedipnya. Gue tanya pun gak dijawab sama dia. Gue curiga sih pasti ada apa-apa. Gue panggil Mawar ke kontrakan buat mastiin. Coy, posisi di mana? Ke kontrakan gue ya sekarang. Urgent nih. Gue lagi mau ke kampus ada matkul. Ada apa emangnya? Serius ini, urgent banget. Nanti sore ya, gue gak bisa ninggalin matkul ini. Oke lah, gue gak bisa maksa. Akhirnya gue putusin buat nunggu si Mawar datang. Kondisi Aldi makin lama makin mengkhawatirkan. Si Mandra juga gue suruh pegang jidatnya karena jangan-jangan dia sakit. Gak panasian, malah bawa tangan gue. Wah iya salah. Cup, keluarin motor gue. Kita bawa si Aldi ke puskesmas. Lo mau ngapain? Ya Allah, kenapa punya teman satu kontrakan bodoh meresap sampai ke otak sih. Setelah kabarin si Mawar, gue langsung jalan ke puskesmas. Si Aldi sakit seminggu coy. Padahal belum juga gue kasih racun tikus. Itu beberapa kesilapan mereka. Setelah dia sembuh, baru dia cerita kalau lihat sosok kepala itu. Aku tuh ketakutan satu kontrakan.